Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari motivasiislami.com. Oke, pada kali ini saya akan membacakan lagi sebuah artikel dari Motivasi Islami berjudul Menjadi Magnet untuk Kesuksesan, Strategi Menarik Kesempatan dan Mitra Bisnis yang Tepat. Oke, audio ini saya tujukan bagi Anda yang lebih suka mendengarkan dibandingkan dengan membaca. Bagi Anda yang suka membaca, silahkan klik linknya yang ada di deskripsi. Oke, tanpa panjang lebar, saya akan langsung membacakan artikel ini. Pernahkah Anda merasa bahwa beberapa orang dalam hidup Anda hadir begitu saja, seolah-olah takdir yang mempertemukan? Atau mungkin Anda pernah menemukan seseorang yang begitu sejalan dengan visi dan tujuan Anda, sehingga kerjasama dengannya terasa begitu alami. Nah, hadis yang menyebutkan ruh-ruh itu seperti pasukan yang dihimpun dalam kesatuan-kesatuan, yang saling mengenal di antara mereka akan mudah saling terpaut dan selanjutnya memberikan gambaran yang menarik tentang fenomena ini. Bukan kebetulan belaka, tetapi mungkin ada sesuatu yang lebih dalam yang bisa kita pelajari. Oke, saya bacakan hadisnya lebih lengkap. Ruh-ruh itu seperti pasukan yang dihimpun dalam kesatuan-kesatuan, yang saling mengenal di antara mereka akan mudah saling terpaut, yang saling merasa asing di antara mereka akan mudah saling berselisih. Hadis riwayat Muslim dalam Sahihnya nomor 6376. Dalam Musnad Imam Ahmad diceritakan bahwa asbabul wurud hadis ini adalah ketika seorang wanita penduduk Mekah yang selalu membuat orang tertawa hijrah ke Madinah. Ternyata dia tinggal dan bergaul dengan wanita Ansor yang sifatnya sama seperti dirinya, yakni suka membuat orang gembira. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum melihatnya dan menyabdakan hadis ini. Di artikel ini kita akan menghubungkan konsep yang ada dalam hadis tersebut dengan Law of Attraction, sebuah konsep yang mungkin sudah tak asing lagi bagi banyak dari kita. Bagaimana keduanya bisa membantu kita meraih sukses dalam karir dan bisnis. Mari kita bahas lebih dalam. Pemahaman hadis, ruh-ruh yang saling mengenal. Bayangkan Anda berada di sebuah ruangan penuh orang asing. Tiba-tiba Anda bertemu seseorang yang langsung klik dengan Anda. Seolah-olah tanpa perlu banyak bicara, kalian saling mengerti. Itulah yang digambarkan oleh hadis ini. Kesamaan nilai, visi atau karakter seringkali menjadi pengikat yang kuat antara dua individu. Hadis ini menceritakan bagaimana ruh-ruh yang saling mengenal akan mudah terpaut, sementara yang merasa asing akan lebih mudah berselisih. Dalam dunia karir dan bisnis, hal ini sangat relevan. Bayangkan jika Anda bekerja dengan seseorang yang memiliki visi dan nilai yang sama, kerjasama menjadi lebih mudah, komunikasi lebih lancar, dan kesuksesan lebih mungkin diraih. Sebaliknya, jika Anda bekerja dengan orang yang visinya bertolak belakang, hasilnya mungkin konflik dan ketegangan. Prinsip dasar Law of Attraction. Sekarang mari kita lihat bagaimana Law of Attraction berperan. Prinsip dasar dari Law of Attraction adalah you attract what you think and feel. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, rasakan dan yakini secara mendalam akan menarik hal-hal yang serupa ke dalam hidup kita. Ini mirip dengan gagasan bahwa energi kita bisa menarik orang-orang dan peluang yang sesuai dengan frekuensi kita. Apakah Anda pernah merasa bahwa ketika Anda sedang dalam suasana hati yang baik, hal-hal baik cenderung terjadi? Sebaliknya, ketika Anda terjebak dalam pola pikir negatif, sepertinya semua berjalan salah. Inilah konsep dasar dari Law of Attraction. Pikiran kita memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas kita. Menarik orang yang sama nilai, visi, dan karakter. Sekarang bayangkan jika kita menggabungkan kedua konsep ini, hadis tersebut berbicara tentang kesamaan nilai dan visi yang menarik satu sama lain. Law of Attraction berbicara tentang pikiran dan energi yang menarik hal serupa. Keduanya sebenarnya saling melengkapi. Kesamaan nilai, visi sebagai magnet kesuksesan. Jika Anda seorang pengusaha atau profesional,
salah satu kunci kesuksesan adalah menemukan orang-orang yang memiliki visi dan nilai yang sama. Ini bukan hanya soal berbagi tujuan bisnis, tetapi juga tentang bagaimana cara Anda melihat dunia. Misalnya, jika Anda memiliki nilai-nilai seperti integritas, inovasi, dan keberlanjutan, Anda akan lebih mungkin menarik orang-orang yang juga menghargai hal-hal ini. Dan inilah inti dari hadis tersebut, ruh-ruh yang serupa akan saling menemukan. Dalam dunia bisnis ini berarti bahwa ketika Anda menjaga integritas dan komitmen, Anda akan menarik mitra bisnis, karyawan, dan klien yang menghargai hal yang sama. Kesamaan ini tidak hanya memperkuat hubungan, tetapi juga membuka jalan menuju kesuksesan yang lebih besar. Pengembangan diri sebagai fondasi. Namun sebelum kita menarik orang lain, kita harus terlebih dahulu bekerja pada diri kita sendiri. Law of Attraction mengajarkan bahwa untuk menarik hal-hal positif, kita harus memancarkan energi positif. Dan ini dimulai dengan pengembangan diri. Apa yang Anda pancarkan adalah apa yang akan Anda tarik. Pikirkan diri Anda sebagai sebuah magnet. Jika Anda dipenuhi dengan pikiran dan energi negatif, apakah mungkin Anda akan menarik hal-hal positif? Tidak. Sebaliknya, jika Anda terus mengembangkan diri, menjaga pikiran positif, dan menyelaraskan visi serta nilai Anda, maka Anda akan menjadi magnet bagi peluang dan orang-orang yang tepat. Penerapannya dalam karir dan bisnis. Mari kita ambil langkah praktis. Bagaimana kita bisa menerapkan Law of Attraction sekaligus mengamalkan hadis di atas dalam karir dan bisnis sehari-hari? Membangun pola pikir positif dan produktif. Langkah pertama adalah menjaga pikiran positif. Kedengarannya klise? Mungkin, tapi bayangkan ini. Jika Anda terus-menerus fokus pada kegagalan, ketakutan, atau hambatan, Anda mungkin tanpa sadar menarik lebih banyak dari itu ke dalam hidup Anda. Sebaliknya, jika Anda membayangkan kesuksesan, merasakan kegembiraan akan pencapaian, dan fokus pada apa yang bisa Anda lakukan daripada apa yang tidak bisa, maka Anda sedang menarik hasil yang lebih baik. Cobalah teknik visualisasi dan afirmasi. Visualisasi adalah proses membayangkan diri Anda berhasil mencapai tujuan Anda. Bagaimana rasanya? Apa yang Anda lihat? Afirmasi adalah pernyataan positif yang Anda ulangi untuk diri sendiri, seperti saya sukses atau saya mampu mencapai tujuan saya. Saya sudah menulis e-book yang berjudul Beautiful Mind Power yang bisa Anda dapatkan. Nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi ini jika Anda ingin belajar mengembangkan pola pikir positif lebih jauh. Menarik kesempatan melalui keselarasan diri. Ketika Anda menyelaraskan diri dengan tujuan Anda, sesuatu yang ajaib terjadi. Anda mulai melihat peluang di mana orang lain melihat tantangan. Anda mulai bertemu orang-orang yang bisa membantu Anda mencapai tujuan Anda. Ini bukan kebetulan, tetapi hasil dari keselarasan diri Anda dengan visi dan nilai-nilai Anda. Pikirkan kesuksesan sebagai sebuah pintu. Anda mungkin sudah memiliki kuncinya, tetapi Anda harus memastikan bahwa Anda berada di pintu yang tepat. Law of Attraction membantu Anda menemukan pintu itu dan membuka jalan menuju kesuksesan. Hadis dan Law of Attraction, perspektif Islam dalam bisnis. Sekarang mari kita lihat bagaimana konsep Law of Attraction ini bisa dilihat dalam perspektif Islam. Ada pandangan bahwa Law of Attraction mungkin bertentangan dengan ajaran Islam. Namun jika dilihat lebih dalam, keduanya bisa berjalan seiring. Islam mengajarkan pentingnya usaha atau ikhtiar dan tawakal, berserah diri kepada Allah. Law of Attraction bukan berarti mengandalkan kekuatan pikiran semata, tetapi juga menggabungkan usaha nyata dan keyakinan penuh kepada Allah. Hadis ini mengingatkan kita bahwa pertemuan kita dengan orang-orang tertentu tidak terjadi begitu saja. Mungkin ini adalah hasil dari upaya kita, nilai-nilai yang kita pegang, dan doa-doa kita. Saya tidak memungkiri sebagian dalam tanda kutip guru LOA atau Law of Attraction banyak yang mengajarkan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya meminta kepada semesta dan yakin semesta yang memberi.
Tapi tidak semua guru loa mengajarkan seperti itu. Artinya itu hanya pandangan mereka saja, ya sebagian orang, bukan loa yang bermasalah. Saya juga sudah membahasnya di artikel Ada Apa Dengan The Secret. Oke, kesimpulannya, pada akhirnya sukses dalam karir dan bisnis bukan hanya tentang keberuntungan atau kebetulan. Ini adalah hasil dari apa yang kita pancarkan ke dunia. Dengan menyelaraskan diri kita dengan visi dan nilai-nilai yang kita yakini, serta menjaga pikiran positif, kita bisa menarik orang-orang dan peluang yang tepat. Hadis ini dan Law of Attraction adalah pengingat bahwa apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Jadi, apakah Anda siap untuk menjadi magnet bagi kesuksesan? Mari kita mulai dengan pengembangan diri dan pola pikir positif, dan lihat bagaimana dunia merespon. Oke, kita lanjut dengan FAQ atau tanya jawab. Nomor 1, bagaimana cara mulai menerapkan Law of Attraction dalam bisnis saya? Mulailah dengan menjaga pikiran positif dan menetapkan tujuan yang jelas. Gunakan visualisasi dan afirmasi untuk mengarahkan energi Anda. 2, apakah Law of Attraction bertentangan dengan ajaran Islam? Tidak. Law of Attraction bisa berjalan seiring dengan prinsip Islam selama Anda tetap mengandalkan usaha dan tawakal kepada Allah, bukan semesta, ya. 3. Bagaimana jika saya tidak langsung melihat hasil dari penerapan Law of Attraction? Kesabaran adalah kunci. Hasil mungkin tidak langsung terlihat, tetapi dengan konsistensi Anda akan mulai melihat perubahan. 4. Apakah hubungan antara Law of Attraction dan doa dalam Islam? Doa adalah bentuk afirmasi positif dalam Islam, di mana kita memohon kepada Allah dan mempercayai bahwa Dia akan memberikan yang terbaik. 5. Bisakah Law of Attraction diterapkan dalam semua aspek kehidupan, bukan hanya bisnis? Ya, konsep ini bisa diterapkan dalam berbagai bentuk kehidupan, dari hubungan pribadi hingga kesehatan dan kebahagiaan. Artikel ini mencoba menghubungkan dua konsep yang mungkin tampak berbeda, tetapi sebenarnya saling melengkapi. Dengan pemahaman ini, Anda bisa mulai menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari dan melihat bagaimana dunia merespon perubahan Anda. Oke, sudah selesai ya saya membacakan artikel yang berkaitan dengan hadis dan bagaimana cara kita menarik kesuksesan. Mudah-mudahan ya audio ini bermanfaat bagi Anda yang lebih suka mendengarkan dibandingkan dengan membaca. Berbagai link ya yang berkaitan dengan apa yang disebut dalam artikel ini ya bisa Anda buka artikelnya, yang linknya akan saya cantumkan di video ini ya di deskripsinya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada kesalahan itu adalah dari kesalahan saya pribadi ya, pendapat saya pribadi. Apa yang benar itu datang dari Allah dan yang salah dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.